Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Siti Atika dari Prodi Pendidikan Geografi Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai materi mitigasi bencana, khususnya bencana alam gempa bumi. Sebelumnya, apakah teman-teman tahu apa itu gempa bumi? Oke, baiklah, mari kita mengingat kembali. Gempa bumi merupakan getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi di bawah permukaan secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik yang bersifat destruktif. Penyebab gempa bumi sendiri terbagi menjadi 4, di antaranya yang pertama, gempa bumi tektonik. Gempa ini biasanya disebabkan karena adanya aktivitas pergeseran lempeng yang mendadak dan memiliki kekuatan tertentu, sehingga menyebabkan benda lain di sekitarnya ikut bergetar. Kemudian yang kedua, gempa bumi tumbukan benda luar angkasa. Biasanya gempa ini disebabkan oleh adanya tumbukan meteor atau asteroid yang jatuh ke permukaan bumi, sehingga menyebabkan getaran. Kemudian yang ketiga ada gempa bumi vulkanik. Gempa ini disebabkan oleh adanya aktivitas magma yang biasa terjadi sebelum gunung api meletus sehingga menyebabkan getaran. Yang keempat, gempa bumi runtuhan. Gempa ini biasanya disebabkan oleh adanya aktivitas runtuhan di suatu kawasan, misalnya di bawah permukaan laut dan di kawasan pertambangan. Kemudian yang terakhir ada gempa bumi buatan. Gempa ini biasanya disebabkan oleh adanya aktivitas manusia, misalnya uji coba peledak, senjata nuklir, dan lain sebagainya yang menyebabkan getaran. Berdasarkan kedalamannya, gempa bumi terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama gempa bumi dalam. Hiposentrumnya biasanya berada pada kedalaman lebih dari 300 km di bawah permukaan bumi. Yang kedua, gempa bumi menengah. Hiposentrumnya berada di sekitar 60-300 km di bawah permukaan bumi. Kemudian, ada gempa bumi dangkal. Hiposentrumnya biasanya berada di kedalaman kurang dari 60 km di bawah permukaan bumi. Gelombang gempa bumi sendiri yang merambat dari hiposentrum terbagi menjadi 2, yaitu gelombang sekunder dengan kecepatan 4-7 km per detik, dan gelombang primer dengan kecepatan 7-14 km per detik. Di Indonesia sendiri, mayoritas penyebab terjadinya gempa bumi disebabkan oleh adanya aktivitas vulkanik dan tektonik. Mengingat Indonesia berada di kawasan pertemuan 4 lempeng dunia, yaitu lempeng benua Asia, lempeng benua Australia, lempeng Samudra Hindia, dan lempeng Samudra Pasifik, dan termasuk pada kawasan Ring of Fire. Parameter gempa bumi sendiri diantaranya seperti waktu kejadian, lokasi kedalaman sumber gempa, kekuatan gempa, dan intensitas gempa. Kemudian, mengenai dampak gempa bumi terbagi menjadi 2, yaitu ada yang bersifat langsung, seperti bergeraknya permukaan tanah dan rusaknya berbagai fasilitas publik, seperti permukiman, jalan raya, dan lain sebagainya. Sedangkan yang bersifat tidak langsung, seperti guncangan terhadap berbagai benda yang menyebabkan kebakaran dan memicu tanah longsor misalnya. Hingga saat ini, bencana gempa bumi belum bisa diprediksi oleh suatu alat dengan tepat. Namun, dalam mengukur kekuatan gempa bumi sendiri dapat menggunakan alat berupa seismograf. Oleh karena itu, perlu diketahui pula teknik sederhana penyelamatan diri dari gempa bumi. Yang pertama, dapat dilakukan perlindungan di bawah benda yang kuat seperti meja misalnya. Yang kedua, hindari benda yang bersifat mudah rapuh dan berat. Yang ketiga, lindungi diri dengan kasur atau bantal yang bersifat dapat melindungi diri dari jatuhan benda atau material tertentu. Yang terakhir, jika memungkinkan, hindari penggunaan lift dan keluar rumah, serta pergi ke ruangan terbuka.
Dalam meminimalisir dampak gempa bumi, diperlukan pula upaya mitigasi yang terbagi menjadi dua, yaitu yang bersifat struktural dan non-struktural. Adapun yang sifatnya struktural, diantaranya seperti pembangunan pemukiman atau fasilitas umum yang tahan gempa, serta yang bersifat non-struktural, diantaranya seperti penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat mengenai mitigasi bencana gempa bumi untuk mempersiapkan mental atau pola pikir masyarakat mengenai bencana yang dimaksud. Adapun lembaga pemerintah non-kementerian yang mempunyai tugas membantu Presiden Republik Indonesia dalam melakukan penanggulangan bencana, salah satunya seperti bencana gempa bumi, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, yaitu Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau dapat disingkat BNPB. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.